Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersekutu, kami berdoa bersama, menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan bersama. Dan pada saat ini Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Bapa untuk kami boleh mengerti. Roh Kudus yang boleh menerjemahkan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Untuk kami boleh mengerti dan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bicara soal sentralitas doa. Doa adalah satu tindakan yang dilakukan hampir oleh semua orang dan di semua agama atau kepercayaan untuk meminta satu hal kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di dalam kekristenan sendiri, doa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Artinya, doa menjadi salah satu kebutuhan yang penting, menjadi kebutuhan yang penting setiap orang percaya. Pertanyaan sederhana yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri saat ini adalah, bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Adakah doa menjadi salah satu disiplin rohani yang penting di dalam relasi kita dengan Tuhan? Atau doa hanya menjadi sarana kita untuk memohon sesuatu kepada Tuhan? Saya percaya setiap kita berdoa. Kita berdoa ketika kita makan, kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kita doakan agar makanan kita dikuduskan dan disucikan, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Kita berdoa ketika kita mau tidur supaya Tuhan jaga kita di sepanjang malam yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya percaya kita pun berdoa di dalam keadaan pandemi ini. Supaya cepat berlalu dan kita kembali normal beraktivitas. Anak sekolah minggu kalau ditanya pokok doa apa yang mau didoakan, maka mereka akan menjawab bahwa, lalu tolong doakan supaya corona ini cepat hilang katanya. Gitu. Karena mereka juga sudah rindu untuk datang ke sekolah, ke gedung sekolah dan juga gereja. Mereka bilang ke sekolah atau ke gereja itu lebih seru dibandingkan mereka harus online gitu. Nah, kita berdoa juga untuk anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara, teman-teman kita yang sedang lemah tubuh, yang sedang dalam pergumulan. Kita doakan supaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Saya percaya kita juga berdoa untuk perekonomian negara, karena ini berdampak besar sekali. Kita berdoa untuk vaksin dan kita berdoa untuk lain sebagainya dan banyak hal yang kita doakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Saat kita berdoa, apa dan siapa yang menjadi sentralitas doa kita? Siapa yang jadi sentralnya di dalam doa kita memohon kepada Tuhan? Kita katakan Tuhan, sentralnya Tuhan, karena saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa dimulai dengan kata Tuhan dan ditutup di dalam nama Yesus Kristus. Atau kita sadar bahwa sentralnya saya. Sentralnya saya dengan mengutip firman yang mengatakan bahwa maka minta, ketok, dan cari maka engkau akan dapatkan. Atau firman Tuhan yang mengatakan bahwa datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita juga sering dengar hamba-hamba Tuhan, rekan pelayanan atau bahkan kita sendiri menyarankan orang untuk berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta perlindungan kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan seperti yang Salomo lakukan dan lain sebagainya. Apakah itu salah Bapak Ibu Saudara? Saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21
Dan saya hanya akan meng-highlight ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Matius 21, ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita tahu bersama kisah ini. Kisah di mana Yesus marah karena bait Allah dijadikan tempat berdagang. Secara kasat mata Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan apa yang dijual oleh orang-orang itu. Karena mereka memudahkan, mereka menjual kok hewan-hewan korban bakaran sebagai persembahan untuk memudahkan orang, karena lebih mudah membawa uang ketimbang membawa hewan dan menyeret-nyeret hewan itu untuk masuk ke dalam bait Allah. Tapi ternyata tuh Yesus mengklaim, menilai bahwa tindakan mereka adalah salah besar. Karena mereka justru mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Mereka menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun, sebagai tempat berdagang. Padahal rumahku, kata Yesus, akan disebut rumah doa. Bapak Ibu Saudara, terjadi pergeseran sentralitas di sini. Terjadi pergeseran fokus di sini. Fokus mereka bukan lagi kepada peribadatan kepada Allah, tetapi kepada mencari keuntungan untuk mereka sendiri. Mereka tidak lagi melihat kekudusan bait Allah, dan bait Allah itu sendiri adalah rumah doa, tapi justru mereka melihat kesempatan untuk diri mereka sendiri. Begitu juga dengan orang Farisi yang suka berdoa dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Juga ketika orang Farisi membandingkan di dalam doanya, ia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai itu. Aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti dia. Aku tidak merampok dan lain sebagainya. Semua doanya hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka berada di dalam rumah-rumah ibadat dan seolah-olah berdoa kepada Tuhan karena menyebut nama Tuhan, tapi sejatinya doa itu tidak berpusat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita sering jenuh dan malas dalam berdoa? Kita capek karena doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan, padahal sudah bertahun-tahun mungkin atau sudah sekian lama kita berdoa. Kita doakan untuk hal itu. Pandemi, kita berdoa dari awal pandemi sampai hari ini, bukan? Kita malas berdoa karena ya doanya begitu-begitu aja. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kenapa terjadi demikian? Harus kita akui dengan jujur bahwa sebenarnya kita kehilangan sentralitas berdoa. Kita kehilangan esensi berdoa itu dalam diri kita. Sentralitas doa kita bergeser. Secara tidak sadar, doa kita kebanyakan hanya pada diri kita sendiri. Kita jadikan doa sebagai akses kita untuk mengatur Tuhan dengan pikiran dan maunya kita sendiri. Dan waktu pokok doa yang kita doakan tidak sesuai dengan arahan kita, artinya tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan maunya kita. Dan itu sudah bertahun-tahun pula, dan itu sudah sekian lama, maka kita akan jenuh. Kita capek, kita kering secara relasi dengan Tuhan. Sederhananya begini, kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu dan bukan untuk mengenal Allah lebih jauh. Itu yang kita lakukan, harus diakui secara jujur. John Calvin katakan,
kita boleh tahu, kita boleh jadi tahu banyak tentang Allah. Kita boleh tahu banyak tentang Allah. Tetapi kita tidak akan benar-benar mengenal Allah sampai pengetahuan tentang apa yang Ia kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus berhasil mengubahkan struktur fundamental hati kita. Saya ulangi sekali lagi. Kita boleh jadi tahu banyak, kita boleh tahu banyak tentang Allah, tetapi kita tidak akan benar-benar mengenal Allah sampai pengetahuan kita tentang Allah, apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, benar-benar berhasil mengubah struktur fundamental hati kita. Wow. Ketika doa kita berpusat kepada Allah, maka pasti membawa kita semakin mengenal dan mengalami Allah. Seorang pendeta Timothy Keller mengatakan bahwa doa mengubah teologi menjadi pengalaman. Melalui doa kita mengalami kehadirannya. Melalui doa kita percaya kita menerima sukacitanya. Kita menerima kasihnya. Kita menerima damai sejahteranya Allah dan jaminan darinya. Pasti melalui doa kita percaya kita menerima itu semua. Maka doa adalah cara di mana kita dapat memperoleh keyakinan yang kokoh bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya. Bahwa segala sesuatu yang buruk akan berubah menjadi kebaikan. Kita memperoleh keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik tidak akan diambil daripada kita. Kita memperoleh keyakinan bahwa segala sesuatu yang terbaik akan segera datang. Daud tidak kehilangan sentralitas doanya kepada Allah ketika dia berseru meminta pertolongan dan kekuatan atas ancaman musuh-musuhnya yang saat itu mengejar-ngejar dia. Daud tidak serta-merta menuntut Tuhan untuk menolongnya atas dasar perjanjian. Maksudnya begini, Daud nggak bilang begini, Allah tolonglah saya gitu, tolonglah aku, bebaskanlah aku dari musuh-musuh ini. Karena engkau bilang bahwa akan lahir Mesias dari keturunanku. Nah kalau Allah tidak menolongku, maka tidak akan ada Mesias lahir dari keturunanku. Daud tidak katakan itu. Daud tidak mengklaim dan tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk Allah segera menolongnya. No, Daud tidak pakai alasan itu. Karena Daud terlalu percaya bahwa janji, bahwa hidupnya ada di tangan Allah. Bahkan Daud tetap memuji kebesaran Allah. Dan bahwa segala sesuatu yang baik tidak akan diambil daripadanya. Ketika Tuhan sudah rancangkan ini, maka Tuhan akan laksanakan. Apalagi rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia melalui keturunan Daud. Dan kita tahu bahwa Daud pun berdoa bagi musuh-musuhnya. Begitu juga dengan Paulus. Kita tahu keadaan Paulus seperti apa. Dia dianiaya, dia dimasukkan ke penjara. Tapi Paulus tetap memberitakan Injil. Dan teladan doa yang berpusat pada Allah yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Doanya di Taman Getsemani menunjukkan kepedihannya yang begitu dalam akan cawan yang dia terima, akan cawan yang Yesus terima. Tapi Yesus tetap mementingkan kehendak Bapa yang terjadi. Karena Yesus tahu kehendak Bapa, rancangan Bapa itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh umatnya. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyingkirkan keegoisan kita di dalam berdoa. Yang tadinya berpusat kepada diri kita sendiri menjadi berpusat kepada Allah. Yang tadinya berpusat kepada aku dan aku untuk dipuaskan menjadi berpusat kepada Allah, kepada kehendaknya, kepada rancangan Allah yang terbaik dalam hidup kita. Kita boleh memohon kepada Tuhan agar memberikan kita hati yang sungguh-sungguh berpusat kepadanya.
Kita memohon agar Tuhan memberikan kita hikmat. Memohon memberikan kita kepekaan untuk lebih mengenal, untuk lebih mengerti, dan memampukan kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Maka akhirnya gak akan ngaruh dalam situasi apapun atau sesusah apapun, kita pasti akan tetap memandang kepada kuasa dan kehendak Allah di balik dari apa yang kita alami itu. Gak ngaruh Bapak Ibu Saudara. Mau seberat atau sesusah apapun, tidak akan pengaruh dengan kehidupan doa kita. Karena pusatnya bukan saya, pusatnya bukan aku, tapi pusatnya adalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertama, doa bukan akses untuk melemparkan semua apa yang kita minta untuk Tuhan kabulkan, atau akses untuk mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan hati kita. Doa bukan akses untuk mengatur Tuhan. Tapi doa adalah akses kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah dua arah. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Artinya yang kedua, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, di situ kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang begitu indah dengan Tuhan. Begini, Bapak Ibu Saudara, betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita punya akses langsung kepada Bapa, punya akses langsung kepada Allah Tritunggal. Sehingga kita dapat berjumpa dengan Dia, menikmati kasih, menikmati sukacita, ketenangan, kekuatan Allah itu sendiri melalui doa. Semua ini karena anugerahnya bagi setiap kita. Presiden aja gak sembarangan bisa kita temui, bukan? Harus punya satu akses atau kepentingan yang sangat-sangat mendesak untuk kita bisa sampai kepada presiden. Itu pun sebenarnya harus melewati beberapa orang baru bisa sampai kepada Bapak Presiden. Begitu bukan? Tapi kita sangat mudah untuk datang kepada Bapa, kepada empunya alam semesta ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jika demikian, kenapa kita tidak gunakan selalu anugerah itu sebagai akses setiap saat untuk kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa? Kenapa kita tidak menikmati momen-momen yang indah itu, momen-momen yang baik itu, bercakap-cakap dan berlesa dengan Tuhan, dibanding kita hanya datang kepada Tuhan hanya, bukan tidak boleh, tapi hanya untuk mengeluarkan semua keluhan, semua amarah, semua pergumulan, apalagi tuntutan kita kepada Tuhan, lalu amin. Akan sangat disayangkan sekali kalau kita hanya memakai kesempatan itu untuk diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita beritahu Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita minta. Bahkan sebelum kita minta, Tuhan tahu. Yang Tuhan inginkan adalah di dalam doa kita berjumpa dengan Dia. Menikmati semua apa yang ada daripadanya. Kasih, sukacita, ketenangan, kekuatan, kedamaian yang ada di dalam diri Allah yang mau Dia berikan untuk kita rasakan. Tuhan mau berikan itu. Maka memang tidak salah kalau kita berpegang kepada firman yang tadi awal saya katakan bahwa mintalah, carilah, ketoklah, maka engkau akan dapatkan. Atau datanglah semua orang yang berletih lesu dan berbeban berat. Engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita minta. Tuhan memberikan kelegaan yang sempurna itu. Sekalipun corona ataupun kesulitan hidup lainnya tidak langsung bush hilang gitu ya. Tidak langsung bush hilang. Tidak. Tapi kita mendapatkan kelegaan dan kedamaian yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara, doa yang berpusat kepada Allah membawa kita mengenal dan mengalami Allah di dalam sebuah perjumpaan.
Mazmur 23 menjadi salah satu bukti bagaimana Daud berjumpa dengan Allah. Di dalam doanya, di tengah-tengah ancaman yang ia hadapi. Daud bukan hanya percaya, tapi Daud mengalami sendiri dengan nyata penyertaan dan kemenangan yang Allah berikan kepada Daud. Daud mampu melewati semua hal yang berat sekalipun bersama dengan Allah. Doa-doa yang diucapkan Daud membuktikan imannya kepada Allah. Ada satu keberserahan total kepada Allah atas hidup Daud dan hidup kita ketika kita berdoa kepada Allah. Dan kita menikmati bagaimana kuasa Allah di dalam hidup kita. Kuasa Allah yang luar biasa itu. Perjumpaan dengan Allah itulah yang membuat kita tidak menjadi kering di dalam doa. Karena ada satu relasi yang intim yang terbangun antara kita dengan Allah. Secara personal yang sangat mungkin akan lebih dekat dari siapapun. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu belajar sastra atau seni puisi atau merangkai kata-kata yang bagus, merangkai kata-kata yang indah untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu sampai sebegitunya. Karena doa lebih daripada sebuah kata-kata dan kalimat. Terkadang diam saja waktu kita berdoa. Ada satu waktu kita berdoa dan kita diam saja. Akan terasa indah sekali. Karena perjumpaan dengan Allah itu secara pribadi yang menyentuh kita. Diam saja dalam doa. Terkadang sudah menjadi satu momen yang sangat indah. Bahkan sekalipun kita hanya datang dengan tetesan air mata. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Tapi adakah doa itu berpusat kepada Allah dan bukan kepada diri kita sendiri? Kalimat yang baik yang saya kutip dari Timothy Keller. Allah bukan satu keheningan yang abstrak. Allah bukan satu keheningan yang abstrak. Tetapi kebahagiaan yang dahsyat yang penuh dengan kasih dan sukacita. Maka doa menjadi cara kita berjumpa dengannya dan menikmati kasih sukacita yang hebat itu. Allah bukan satu keheningan yang abstrak, tetapi kebahagiaan yang dahsyat yang penuh kasih dan sukacita. Maka doa menjadi cara kita berjumpa dengan Allah yang penuh kasih dan sukacita yang hebat itu. Mari kita selidiki dan ubah sentralitas doa kita. Yang berpusat kepada diri sendiri menjadi berpusat kepada Allah. Maka kita akan semakin mengenal dan mengalami Allah secara pribadi. Sesulit apapun, sesusah apapun, keadaan apapun tidak akan menggoyahkan setiap kita. Justru di dalam itu kita semakin mengalami Allah. Kita melihat bagaimana kuasa dan kasih Allah bekerja di dalam semuanya itu. Jadikan doa sebagai satu perjumpaan pribadi yang indah antara kita dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kehidupan berdoa kami. Bagaimana sentralitas doa kami ya Bapa. Yang kebanyakan harus kami akui selalu berpusat kepada diri kami sendiri. Dan kami menjadikan doa sebagai akses kami mengatur Tuhan. Mengklaim Tuhan. Menuntut Tuhan untuk segera menolong kami. Dan ketika itu semua tidak terjadi Tuhan. Maka kami capek. Kami kering. Kami jenuh. Dan kami malas. Dan kami mengatakan bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong setiap kami. Untuk kami berpusat kembali kepada Allah.
Di dalam doa kami mengalami satu perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika doa kami berpusat kepada Allah, kami semakin mengenal dan mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan apapun kami mampu melewatinya. Karena kami tahu Allah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Biarlah hati ini, biarlah hidup ini tidak egois. Kami mau menyingkirkan semua keinginan atau keuntungan atau kesenangan pribadi kami. Kami gak mau itu Tuhan. Kami mau hidup kami, doa kami berpusat kepada Allah. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh hidup di dalam doa yang berpusat kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan yang dialami. Kiranya boleh tetap memandang kepada Allah. Dan justru mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Allah. Sehingga jemaat Tuhan setiap kami merasakan kasih, ketenangan yang sempurna itu. Sukacita yang daripada Allah melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.